Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isdi Harti Husniah, mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Indonesia tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan 5 mata kuliah yang kami tempuh di semester 2 selama program PPG. Mata kuliah pertama yang ingin saya refleksikan adalah pembelajaran sosial emosional yang kami pelajari selama menempuh semester 2 PPG Prajabatan tahun 2023. Nah, kelebihan dari mata kuliah ini adalah membantu kami sebagai calon guru profesional untuk mengendalikan atau mengajarkan siswa untuk mengendalikan emosi mereka masing-masing. Tentunya sebagai guru, kami harus memulai langkah ini dari mengenal dan mengelola emosi diri kami masing-masing sebagai guru. Dengan begitu, kami tidak menyalurkan emosi dan kemarahan kepada peserta didik yang masih anak-anak sehingga akan berdampak negatif terhadap suasana hati dan juga emosional anak-anak selama pembelajaran di kelas. Nah, ada 5 kompetensi utama menurut Keisel. Yang pertama adalah self-awareness, kesadaran diri, kemudian yang kedua manajemen diri, yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian kesadaran sosial, dan juga yang kelima keterampilan sosial. Selain itu, melalui mata kuliah ini kami juga mempelajari bahwa hal yang terpenting dalam kondisi sosial emosional peserta didik tidak hanya melalui dalam diri sendiri, tetapi juga berasal dari lingkungan sekitar atau lingkungan belajar peserta didik, yang mana teori ini dikenal oleh school well-being, di mana lingkungan sekolah itu ada beberapa, yaitu memberikan keamanan, kemudian loving, di mana orang-orang di dalam sekolah, entah guru, teman, dan juga berbagai pihak sekolah itu memberikan rasa cinta dan hubungan yang baik dengan anak-anak. Kemudian siswa juga menghargai dirinya sendiri, dan juga yang keempat adalah health, yaitu status kesehatan. Nah, keempat faktor ini dapat membantu peserta didik untuk melakukan yang terbaik dalam pembelajaran mereka. Hanya saja kekurangan dari mata kuliah ini adalah selama implementasi pembelajaran sosial emosional dalam PPL yang kami lakukan di semester 2 itu tidak bisa maksimal karena waktu yang terbatas. Jadi sebagai guru semasa PPL kami hanya lebih banyak mengajarkan tentang pengendalian diri berupa nasihat-nasihat kepada peserta didik, membuat peserta didik berkolaborasi dalam kelompok sehingga peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara mengendalikan emosinya ketika terjadi perselisihan dengan rekan kelompoknya. Mata kuliah kedua yang akan saya refleksikan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang paling menarik dan sangat bermanfaat bagi peserta didik apabila guru-guru profesional bisa menguasainya. Yang pertama, menguasai teknik untuk membuat atau merancang asesmen yang tepat untuk mengidentifikasi karakter masing-masing peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kemampuan guru profesional untuk memberikan tindakan atau perlakuan yang berbeda-beda kepada setiap peserta didik sehingga mereka semua dapat memaksimalkan potensinya masing-masing. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap peserta didik itu berbeda, tidak ada yang sama, baik dalam latar belakang, hobi, minat, kemudian gaya belajar, dan konten-konten yang mereka minati pasti berbeda-beda. Dan bagaimana caranya guru dapat memaksimalkan hal itu dalam pembelajaran di kelas? Ada 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten atau materi, diferensiasi hasil atau produk, dan yang keempat adalah diferensiasi dalam hal lingkungan belajar. Nah, ada kekurangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana keadaan pendidikan di Indonesia adalah memiliki kelas yang besar atau gemuk, di mana jumlah siswa bisa mencapai 30 hingga 40. Menurut saya itu kurang efektif karena dalam waktu yang sedikit bagaimana caranya guru ini bisa
memberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada setiap anak, di mana waktu mengajar misalnya hanya 1 sampai 3 jam untuk satu pertemuan, dan guru harus mendatangi satu persatu siswa dan memberikan tindakan, penilaian, media yang berbeda-beda. Hal itu menurut saya sangat tidak efektif. Karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini akan maksimal apabila maksimal kelas diisi oleh 20 orang ataupun kelas besar diisi atau diampu oleh 2 orang guru. Nah, itu menurut saya kekurangannya. Namun pembelajaran berdiferensiasi ini cukup bagus apabila para guru profesional dan mahasiswa pendidikan maupun PPG bisa melakukan banyak observasi, uji coba bagaimana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih efektif ke depannya. Mata kuliah ketiga yang saya refleksikan ini adalah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Ada 3 fokus topik yang kami pelajari dalam mata kuliah ini. Yang pertama, kami diajarkan untuk bagaimana memberikan asesmen untuk mengetahui karakteristik setiap peserta didik yang berbeda-beda. Misalnya bagaimana kami merancang asesmen penilaian, ada 3 asesmen, S, for, dan of learning, sehingga guru itu bisa mengidentifikasi dan memberikan perlakuan yang tepat terhadap karakter dan level, latar belakang maupun gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kami mempelajari bagaimana caranya untuk merancang pembelajaran, modul ajar, dan juga asesmen untuk memberikan pembelajaran TARL atau Teaching at the Right Level, di mana setiap peserta didik itu akan diberikan metode ataupun media dan pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan level masing-masing peserta didik, sehingga guru tidak bisa memberikan hanya satu metode saja lalu mengabaikan misalnya siswa lain yang levelnya lebih rendah di kelas, ataupun mentang-mentang ada siswa dengan level yang tinggi dan dia sudah bisa, kemudian guru mengabaikannya begitu saja. Yang ketiga adalah kami mempelajari bagaimana cara membuat pembelajaran yang fokus pada implementasi nyata dalam pembelajaran dengan kehidupan peserta didik. Karena kita pasti mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga bagaimana materi yang dipelajari di sekolah dan di kelas itu bisa berhubungan dengan latar belakang, budaya, dan lingkungan tempat tinggal peserta didik, di mana mereka bisa mengimplementasikan materi tersebut. Menurut saya mata kuliah ini tidak ada kekurangannya, justru setiap calon guru profesional harus mempelajari teknik dan cara untuk mengembangkan pembelajaran dengan TARL dan juga CRT ini untuk menghasilkan pembelajaran bermakna dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Mata kuliah keempat yang saya refleksikan adalah proyek kepemimpinan. Menurut saya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang lebih banyak mewajibkan mahasiswa PPG untuk berada di lapangan dibandingkan mempelajari teori di dalam kelas. Hal ini juga sangat bagus karena menuntut mahasiswa untuk tidak hanya aktif dalam lingkup pendidikan dan karir sebagai guru, namun juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat awam. Misalnya kelompok saya dalam mata kuliah ini itu mengadakan pelatihan terhadap anak-anak dari Kampung Baca Pelangi di Desa Selat di Narmada, Lombok Barat. Kami di sana melatih anak-anak SD yang dulunya merupakan juga korban gempa. Kami melatih mereka untuk berkreativitas dan juga melatih motorik mereka dengan teknik ekoprint, yaitu mewarnai kain dengan tumbuh-tumbuhan. Di sana juga kami fokus untuk meningkatkan literasi lingkungan dan juga kebersihan anak-anak di sana. Menurut saya mata kuliah ini sangat bagus. Hanya saja kekurangannya adalah ketidaksesuaian tuntutan tugas yang ada di LMS. Beberapa di antaranya itu lebih banyak untuk fokus terhadap perencanaan dan pengenalan diri mahasiswa masing-masing. Misalnya apa minat, visi misi dan tujuan mahasiswa, kemudian cita-cita atau
bagaimana mereka bisa menjadi guru profesional yang ideal. Itulah yang lebih banyak dieksplorasi dalam LMS. Padahal secara aksi nyatanya, proyek kepemimpinan itu lebih banyak pada bagaimana kami merencanakan, bekerja sama, kemudian mengatur keuangan, bekerja sama dengan pihak-pihak atau komunitas luar di dalam masyarakat. Hal itu menurut saya perlu lebih banyak dieksplor lagi di LMS-nya agar tugas dan juga aksi nyatanya lebih bisa sejalan seperti itu. Mata kuliah yang terakhir atau kelima yang saya refleksikan adalah PPL 2 yang dilakukan di semester 2 ini. Tentu saja terdapat kemiripan dengan PPL 1 yang kami lakukan di semester 1. Hanya saja di semester 2 kami lebih banyak fokus pada pembelajaran mandiri, di mana kami secara mandiri mengajar di dalam kelas tanpa bantuan dari guru pamong. Kemudian kami juga secara mandiri untuk mengembangkan media, silabus, dan juga modul ajar yang kami gunakan di dalam kelas. Menurut saya terdapat kekurangan yang kami rasakan selama pelaksanaan PPL 2 ini di semester 1 maupun 2, yaitu ketidaksesuaian jadwal antara jadwal PPL yang diberikan oleh kampus dengan jadwal yang ada di sekolah, di mana seringkali ketika kami melakukan PPL itu sekolah sedang melakukan berbagai kegiatan, misalnya saja perpisahan, ujian sumatif, kemudian ujian kompetensi, lalu misalnya ultas sekolah dan sebagainya, sehingga membuat kegiatan PPL kami tidak berjalan maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya saja dalam LMS kami dituntut untuk melakukan beberapa siklus pembelajaran mandiri, hanya saja di sekolah kami hanya mampu misalnya melakukan satu siklus pembelajaran saja atau melakukan 3-4 pertemuan di satu kelas. Menurut saya hal ini yang menjadi kekurangan dalam perencanaan jadwal untuk PPL. Untuk mata kuliah PPL sendiri sebenarnya memberikan banyak sekali keuntungan atau manfaat bagi mahasiswa PPG, karena kami bisa mengimplementasikan setiap mata kuliah yang kami pelajari di kampus untuk diterapkan di situasi nyata dalam pembelajaran di sekolah dan menerapkannya kepada peserta didik di sekolah seperti itu. Misalnya saja kami bisa membuat media interaktif yang menarik, kemudian melakukan pembelajaran yang mengajarkan peserta didik untuk mengendalikan emosi mereka, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik dengan diferensiasi TARL maupun CRT. Demikianlah hasil refleksi mata kuliah semester 2 yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga hasil refleksi ini dapat membantu untuk memperbaiki sistem dan juga pelaksanaan dari program PPG Prajabatan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.